Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari dengan 3 digit NIM terakhir 647 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan terkait MATLAB dan Simulink. Baik, yang pertama adalah MATLAB. Nah, jadi apa sih MATLAB itu? Jadi MATLAB itu sendiri merupakan aplikasi yang mana dia itu berfungsi sebagai kalkulator dan juga bisa menjadi bahasa pemrograman. Nah, fungsi dari MATLAB sendiri itu dia bisa untuk analisis data, membuat plot, dan menulis program untuk hitungan rumit di bidang teknik dan juga sains. Nah, ini ada tampilan salah satu tampilan dari MATLAB itu sendiri yang ini bagian Simulink. Ya, kita akan membahas terkait Simulink. Jadi, Simulink atau peran gambar. Apa sih Simulink itu? Nah, Simulink ini bagian dari MATLAB yang mana dia itu digunakan untuk membuat model suatu sistem, misalnya sistem kontrol, mobil, robot, atau sirkuit listrik yang dibuat menggunakan blok-blok yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas terkait modeling dan juga simulation. Nah, di MATLAB itu sendiri, dia bisa digunakan sebagai modeling, artinya dia bisa digunakan untuk membuat tiruan sederhana dari suatu sistem nyata. Fungsinya agar suatu sistem tersebut yang awalnya rumit bisa dipahami dan juga dianalisis dengan lebih mudah. Selain itu, ada simulation. Di sini dia berfungsi untuk menjalankan tiruan sederhana atau model di komputer untuk melihat apa yang terjadi. Dan simulasi ini juga untuk memprediksi perilaku dari sistem tersebut, menguji ide yang ada, dan juga mencoba berbagai kondisi tanpa harus merusak sistem yang nyata. Oke. Selanjutnya adalah transformasi Laplace dan juga fungsi alih. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari transformasi Laplace itu sendiri. Jadi dia itu mengubah domain waktu T menjadi domain S supaya agar perhitungannya itu menjadi lebih mudah. Dan konsep dari Laplace itu sendiri, dia itu menjadikan perkalian dan integral menjadi sebuah pembagian persamaan menjadi aljabar biasa yang jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Karena kan kita di sini menggunakan diferensial, dan jika kita menggunakan diferensial itu untuk perhitungannya akan lumayan rumit. Jadi bisa disederhanakan cara menghitungnya dengan Laplace. Selanjutnya adalah ini merupakan tabel transformasi Laplace yang bisa kita pakai gitu untuk mengerjakan soal-soal dalam mengubah dari diferensial menjadi Laplace. Lalu selanjutnya adalah fungsi alih. Apa sih fungsi alih itu? Jadi fungsi alih ini dia merangkum seluruh dinamika dari suatu sistem itu sendiri dalam satu pecahan polinomial. Dan konsep inti dari fungsi alih itu sendiri yaitu output dibagi input. Nah, selanjutnya adalah terkait pemodelan sistem. Jadi pemodelan sistem itu artinya mengubah sistem yang fisik nyata atau realnya menjadi sebuah representasi matematika untuk untuk lebih mudah dalam kita menganalisisnya. Dalam pemodelan sistem sendiri ada 3, yakni mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Yang pertama mekanik itu tuh biasanya komponen yang digunakan atau yang kita menjadi variabelnya adalah massa, M, pegas, lalu juga ada damper.
Selanjutnya untuk elektrik itu sendiri, kita bisa biasanya menggunakan variabel RLC. Nah, ini merupakan persamaan untuk mengatur tegangan arus. Dan selanjutnya adalah hidrolik, itu tuh berupa pompa atau katup. Nah, itu biasanya digunakan, variabel yang digunakan adalah untuk mencari ketinggian untuk mengatur aliran cairan dan juga tekanan yang ada. Nah, selanjutnya adalah sistem kontrol. Jadi teman-teman, sistem kontrol itu sendiri adalah kumpulan dari perangkat-perangkat yang yaitu fungsinya untuk mengatur perilaku suatu sistem agar outputnya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau sudah sesuai dengan set point yang kita ingin capai. Dan sistem kontrol itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada open loop dan juga closed loop. Nah, yang open loop atau sistem yang terbuka ini, dia itu dari input lalu menuju sebuah proses dan output dan sudah selesai gitu. Nah, sedangkan pada closed loop itu sendiri, dia itu dari input terus melalui pemrosesan. Nah, output yang sudah dihasilkan ini akan di feedback gitu ke melalui sensor untuk dicek apakah output yang ada ini sudah sesuai dengan set point yang kita harapkan gitu. Dan jika semisal terjadi error atau terjadi selisih antara output dan juga set point, maka dari itu akan kembali lagi untuk sistemnya ini akan berputar lagi sehingga hasil akhirnya adalah output yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan set point. Nah, dalam aplikasi MATLAB ada blok-blok dasar dalam Simulink yang nanti bisa kita temukan. Nah, yang pertama adalah source block. Source block ini dia itu fungsinya untuk sumber-sumber yang masuk atau sinyal listrik data yang masuk dalam sistem. Selanjutnya ada sink. Sink itu artinya adalah blok keluaran. Dia itu fungsinya untuk menampilkan atau mengeluarkan sinyal hasil dari perhitungan sistem. Selanjutnya ada MATLABRary. MATLABRary ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematis yang ada di dalam model. Nah, lalu juga ada matrix. Matrix ini itu fungsinya adalah untuk memproses data yang terdiri dari banyak angka sekaligus. Semisal itu digunakan dalam sistem yang input-outputnya itu jenisnya banyak, nggak cuma satu. Lalu ada juga user-defined function atau fungsi buatan pengguna, dan ini itu berfungsi untuk menulis kode program sendiri. Nah, lalu juga ada lookup table. Lookup table atau tabel pencarian ini berfungsi untuk mendefinisikan hubungan input-output dalam bentuk tabel data daripada rumus matematika. Lalu juga ada MUX, DEMUX, dan BUS. Nah, dia ini berfungsi untuk mengelola dan juga merapikan sinyal dalam model yang kompleks. Lalu juga ada selector dan switch atau pemilih dan saklar. Dia ini fungsi dari selector switch ini untuk memilih data spesifik dari sekelompok data, baik itu vektor atau matriks, di mana di sini juga ada switch-nya berupa gerbong logika. Ia akan memilih jalur sinyal mana yang akan dilewatkan berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya adalah logic operation atau operasi logika. Dia itu berfungsi untuk melakukan perbandingan dan keputusan biner, mana yang benar, mana yang salah dalam suatu model. Lalu ada bagian subsystem, di mana fungsinya adalah untuk membungkus atau mengelompokkan banyak blok kecil menjadi satu blok besar atau modul. Dan yang terakhir adalah using M-files.
Dia itu berfungsi untuk menghubungkan kode program MATLAB M-file yang ditulis secara terpisah dengan model Simulink. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita pakai. Nah, di sini aku bakal jelasin bagian source sama sink terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kita bakal pakai source. Source itu sebagai sumbernya tuh mau apa. Nah, ini aku pakai sine wave terlebih dahulu. Sine wave itu untuk gelombang sinusoidal. Terus selanjutnya kita untuk melihat bentuk gelombangnya kita pakai scope. Scope ini kita ambil dari bagian sink gitu. Nah, lalu kita hubungkan, dan ketika sudah kita hubungkan nanti akan terbentuk gelombang layaknya sinusoidal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan MUX. MUX ini itu untuk apa ya? Dia itu percabangan gitu. Jadi di sini aku pakai MUX yang untuk apa? Untuk menunjukkan gelombang yang awal dan juga yang akhir, biar kita itu tahu gitu apa perbedaannya. Selain itu kebalikan dari MUX itu juga ada yang namanya demux. Demux itu jadi awalnya 1, jadi dibagi menjadi 2. Kebalikannya. Nah, selanjutnya adalah di sini aku pakai untuk jenis-jenis source-nya ada step. Step itu untuk kenaikan yang mendadak. Jadi misal kayak yang awalnya 5 terus tiba-tiba naik jadi 10 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rem. Rem itu untuk kenaikan yang berkala. Jadi nanti itu dia akan naik sesuai dengan waktu yang ada. Jadi kayak dia naik perlahan. Selanjutnya ada itu random number. Jadi random number itu nanti hasil yang keluar di diagramnya akan random gitu. Kayak keluarnya segini ya segini gitu. Oke. Nah, selain itu kita pakai repeating sequence. Repeating sequence ini digunakan untuk menghasilkan data yang atau sinyal yang mana itu sinyalnya berulang. Dan ini semua kita hubungkan ke scope tadi untuk melihat bentuk gelombangnya. Oh ya, di sini kita juga menggunakan from workspace yang dihubungkan ke display. From workspace ini itu kita buat fungsinya terlebih dahulu di workspace-nya. Lalu nanti hasilnya ketika kita misal mendefinisikan A sama dengan 5, maka nanti ketika kita menuliskan A di display akan keluar angka 5. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian fungsi transfer seperti pada gambar tersebut. Di situ kita menggunakan sum. Sum ini untuk menjumlahkan. Lalu ada gain. Gain itu fungsinya untuk mengalihkan. Dan di situ ada namanya, kita pakai 4 output. Dalam bentuk output ada display, ada scope, terus from workspace, dan juga from file. Di sini ada juga exgraph. Nah, fungsi dari fungsi transfer itu sendiri, jadi yang awalnya fungsinya itu panjang bisa disingkat jadi di satu blok aja. Selanjutnya kita akan membuat operasi matematika dengan menggunakan blok-blok yang ada. Di sini kita menggunakan blok add untuk penjumlahan. Lalu juga kita menggunakan blok produk. Produk ini fungsinya untuk perkalian. Oh ya, di sini untuk input kita ambil dari konstan. Jadi di situ tuh untuk memasukkan jenis angka. Bebas. Lalu selanjutnya adalah blok produk. Jadi blok produk ini bisa digunakan bukan hanya untuk 2 input, tapi bisa digunakan untuk banyak inputan. Nanti bisa kita sesuaikan di pengaturan bloknya. Nah, seperti halnya di sini aku masukin untuk inputannya
10 semua. Dan untuk pengaturannya kan karena inputnya ada 4, jadi number of inputnya itu 4. Seperti itu. Oh ya, untuk number of input kita langsung masukin aja operasi apa yang akan kita inginkan. Karena di situ aku mau nyoba untuk perkalian pembagian, jadi aku masukin aja bintang strip miring. Dan itu nanti bisa disesuaikan dengan jumlah inputannya. Selanjutnya, di situ ada fungsi operasi matematika. Apa sih namanya? Anjir, aku lali. Di situ Nah, jadi teman-teman di situ ada operasi matematika yang lain, yaitu yang pertama adalah garis 2 itu apa sih? Garis 2 itu apa sih, Mbak? Namanya enggak yang berdiri buat ngilangin minus. Apa sih? Enggak. Ya, mutlak. Oh ya, di situ ada di situ terdapat 3. Selanjutnya adalah operasi matematika. Yang pertama yang itu ada selanjutnya aku bakal nunjukin untuk operasi matematika mutlak, lalu untuk polinomial, dan juga untuk perkalian negatif positif. Anjir. Oh, itu loh pembulatan. Oh ya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan untuk operasi matematika. Yang pertama mutlak. Mutlak di situ kita bisa klik aja ABS. Di situ untuk memutlakkan bilangan, bisa itu negatif atau positif, nanti akan hasilnya positif, seperti konsep mutlak. Selanjutnya adalah sin. Sin itu untuk pembulatan gitu ya. Terus selanjutnya adalah bias. Bias ini berfungsi untuk menjumlahkan inputan dengan angka yang kita harapkan. Oke, untuk operasi matematika selanjutnya, di sini saya menggunakan math function. Math function ini fungsinya adalah untuk pangkat, bilangan berpangkat. Lalu selanjutnya ada SQRT, itu berfungsi untuk akar. Lalu selanjutnya ada rounding function. Rounding function ini berfungsi untuk itu loh, membulatkan. Lalu selanjutnya ada rounding function. Rounding function ini berfungsi untuk membulatkan suatu bilangan. Dan yang terakhir adalah trigonometric function. Ini sebagai fungsi trigonometri. Jadi ada semua, yaitu mulai sin, kostan, dan lain-lain. Dan selanjutnya juga ada polinomial. Polinomial ini jika kita mengharapkan fungsi kuadrat dan sebagainya, bisa menggunakan polinomial. Nah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan penggunaan gain untuk matriks. Nah, untuk matriks sendiri, bedanya dari yang pertama, mungkin kita akan beda ketika memasukkan inputannya. Ada cara untuk penulisannya sendiri, yaitu seperti yang saya tampilkan. Lalu juga untuk gainnya, kalau misal dia ingin dibuat primatrik, maka penulisannya juga seperti inputan. Nah, lalu selanjutnya itu merupakan operasi matriks, teman-teman. Oke, lanjut. Operasi matematika selanjutnya adalah min-max. Min-max ini berfungsi untuk menunjukkan nilai minimum maupun nilai maksimum.
Nah, lalu ada juga product of element. Dia itu berfungsi untuk mengubah radian ke derajat. Lalu yang terakhir ada sum of elements, yaitu berfungsi untuk menjumlahkan seluruh bilangan. Lalu kita hubungkan dan kita pasang display untuk melihat hasilnya. Nah, operasi matematika selanjutnya adalah kita menggunakan MATLAB function. Sama seperti sebelumnya, menggunakan konstan dan juga display. Nah, untuk menggunakan MATLAB function ini, kita perlu untuk mendefinisikan sebuah variabelnya. Di sini, Y sebagai function U. Nah, di situ kita buat operasi jika semisal U-nya U-nya merupakan sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan 4. Dan jika U-nya selain 1, kita pakai else, maka Y yang akan ditampilkan adalah 3. Selanjutnya, kita menggunakan operasi, kita menggunakan lookup table. Lookup table ini nantinya adalah menghasilkan diagram yang akan naik secara linier. Lalu selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan rangkaian yang menggunakan perpaduan antara gain, lalu mux, dan demux. Nah, selanjutnya adalah kita melihat adanya operasi perbandingan. Jadi, hasil akhir dari ini yang ada di display itu hasilnya bukan angka, namun nanti adalah angka biner, yaitu kalau nggak 1 ya 0. Jadi semisal, tadi kan tampak 1, apakah kurang dari sama dengan 3? Nah, jika iya, maka hasilnya adalah 1. Sama halnya dengan operasi selanjutnya.